Kamu pernah merasakan ketegangan di ruang tamu yang tiba-tiba memuncak hanya karena satu topik yang tak pernah dibicarakan? Bayangkan sebuah keluarga yang baru saja kehilangan sosok ayah atau ibu, lalu dalam hitungan hari muncul pertengkaran sengit tentang siapa yang berhak atas rumah, mobil, atau tabungan. Atau pikirkan sebuah pasangan muda yang menabung bersama selama bertahun-tahun. Namun ketika salah satu dari mereka tiba-tiba meninggal, sisa harta malah menimbulkan perselisihan yang mengoyak ikatan yang dulu kuat. Pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri sendiri adalah, mengapa uang, sesuatu yang seharusnya menjadi alat untuk memberi keamanan, malah menjadi bahan bakar bagi konflik keluarga? Jawabannya terletak pada satu kebiasaan yang hampir semua orang lakukan, menyembunyikan atau menunda pembicaraan tentang keuangan. Masalah uang dalam konteks keluarga tidak muncul begitu saja. Ada 5 pola yang paling sering menjadi pemicu ledakan konflik. Pertama, warisan yang diperselisihkan. Kedua, utang tersembunyi yang baru terungkap setelah sang pemilik tiada. Ketiga, komunikasi keuangan yang terputus, di mana anggota keluarga tidak mengetahui kondisi finansial satu sama lain. Keempat, distribusi aset yang tidak adil, baik karena ketidakseimbangan kontribusi maupun karena persepsi ketidaksetaraan. Kelima, stres emosional yang menumpuk hingga memicu konflik hukum, seperti gugatan hak asuh atau sengketa properti. Kelima masalah ini memiliki benang merah yang sama, ketidakterbukaan. Jika kita menelusuri akar penyebabnya, pertama-tama muncul rasa takut. Banyak orang menganggap membicarakan harta, utang, atau rencana warisan sebagai hal yang tidak sopan atau menakutkan. Rasa takut menimbulkan stigma, sehingga percakapan penting itu selalu ditunda. Kedua, kurangnya pengetahuan hukum. Tanpa memahami apa yang diperlukan dalam pembuatan wasiat atau perjanjian utang, orang cenderung mengandalkan asumsi yang bisa berbalik melukai. Ketiga, dinamika kekuasaan dalam keluarga. Seringkali, satu pihak memegang kontrol informasi keuangan, sehingga anggota lain tidak memiliki ruang untuk bertanya atau menilai. Keempat, kebiasaan menunda keputusan penting karena fokus pada kebutuhan sehari-hari, padahal keputusan strategis seperti pembagian aset seharusnya direncanakan jauh sebelum saat krisis muncul. Kelima, tekanan emosional yang mengaburkan logika. Ketika duka, kemarahan, atau kecemasan melanda, pikiran menjadi sempit dan keputusan yang diambil cenderung bersifat reaktif, bukan proaktif. Mari kita lihat contoh nyata yang menggambarkan masing-masing masalah tersebut. Pada kasus warisan yang diperselisihkan, seorang ayah meninggal dunia meninggalkan 2 anak, 1 anak perempuan yang selama ini menjadi asisten pribadi ayahnya, dan 1 anak laki-laki yang bekerja di luar negeri. Ayah tidak pernah menuliskan wasiat, sehingga setelah pemakaman, anak perempuan mengklaim bahwa ayahnya pernah berjanji akan memberikan rumah keluarga kepadanya. Sementara anak laki-laki menuntut hak yang sama karena ia merasa telah menanggung biaya perawatan ayah selama bertahun-tahun. Tanpa dokumen resmi, perdebatan berlarut-larut, mengakibatkan hubungan bersaudara retak. Kasus utang tersembunyi muncul ketika seorang ibu rumah tangga tiba-tiba meninggal, dan setelah proses pembagian harta, ternyata terdapat pinjaman pribadi yang tidak pernah diinformasikan kepada suami. Pinjaman itu menelan sebagian besar tabungan pensiun, sehingga suami dan anak-anaknya harus menyesuaikan gaya hidup secara drastis. Karena tidak ada catatan tertulis, mereka harus menempuh proses hukum yang memakan waktu dan biaya, sekaligus menambah beban emosional. Komunikasi keuangan yang terputus dapat dilihat pada sebuah keluarga muda yang memiliki 2 anak. Ayah bekerja sebagai wira swasta, sementara ibu mengelola usaha kecil di rumah. Karena keduanya sibuk, mereka jarang membahas arus kas, sehingga ketika terjadi penurunan pendapatan, mereka tidak memiliki cadangan dana darurat. Ketika krisis ekonomi melanda, keluarga terpaksa menjual aset penting, dan rasa bersalah serta penyesalan muncul karena tidak ada forum rutin untuk mengevaluasi keuangan bersama. Distribusi aset yang tidak adil seringkali berakar pada persepsi kontribusi yang tidak seimbang. Contohnya, seorang anak pertama yang mengorbankan karirnya untuk merawat orang tua di usia lanjut, mengharapkan kompensasi berupa properti atau investasi. Namun, orang tua tersebut memutuskan untuk membagi semua aset secara merata tanpa memperhitungkan pengorbanan waktu dan tenaga. Anak pertama merasa diperlakukan tidak adil, sementara saudara-saudaranya merasa hak mereka juga terancam. Konflik ini menimbulkan jurang emosional yang sulit dijembatani. Terakhir, stres emosional yang memicu konflik hukum dapat dilihat pada sebuah pasangan yang bercerai setelah bertahun-tahun menikah. Selama pernikahan, mereka tidak pernah menyusun perjanjian pranikah atau mencatat kepemilikan bersama. Saat perceraian, masing-masing pihak menuntut hak atas rumah yang dibeli bersama, mobil, dan tabungan. Tanpa dasar hukum yang jelas, perselisihan berujung pada proses pengadilan yang panjang, menguras energi, waktu, dan uang, serta menambah luka batin yang sudah ada.
Setelah memahami bagaimana masing-masing masalah itu berakar dan berkembang, langkah selanjutnya adalah membangun kerangka solusi yang dapat menghentikan siklus konflik. Kerangka tersebut terdiri dari 3 pilar utama: dialog terbuka, dokumentasi legal yang tepat, dan mediasi profesional bila diperlukan. Ketiga pilar ini saling melengkapi. Dialog terbuka menciptakan ruang kepercayaan, dokumentasi legal memberikan kepastian hukum, dan mediasi profesional membantu menyelesaikan perbedaan yang tidak dapat diatasi sendiri. Dialog terbuka harus dimulai dari niat tulus untuk mendengarkan dan memahami, bukan untuk menegur atau menuntut. Pilih waktu dan tempat yang tenang, hindari gangguan, dan gunakan bahasa yang netral. Mulailah dengan pertanyaan sederhana seperti, bagaimana pandanganmu tentang masa depan keuangan keluarga kita? Atau, apakah ada hal yang masih membuatmu khawatir tentang warisan orang tua? Penting untuk memberi ruang bagi semua anggota keluarga, termasuk anak-anak yang sudah cukup dewasa, untuk mengungkapkan harapan dan ketakutan mereka. Selama percakapan, catat poin-poin penting secara objektif, bukan sebagai catatan pribadi yang bersifat emosional. Catatan ini nantinya menjadi bahan referensi ketika menyusun dokumen legal. Dokumentasi legal mencakup pembuatan wasiat, perjanjian utang, nota kesepahaman tentang pembagian aset, serta pengaturan hak milik bersama. Proses ini tidak harus rumit. Yang terpenting adalah melibatkan notaris atau penasihat hukum yang terpercaya untuk memastikan semua dokumen sah secara hukum. Misalnya, dalam kasus warisan, buatlah wasiat yang jelas menyebutkan siapa yang menerima apa, beserta alasan di balik keputusan tersebut. Jika ada utang, susun perjanjian tertulis yang mencantumkan jumlah, jangka waktu, dan cara pembayaran, serta siapa yang menjadi penanggung jawab utama. Dokumentasi ini tidak hanya melindungi hak masing-masing pihak, tetapi juga mengurangi ruang interpretasi yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Mediasi profesional menjadi pilihan ketika dialog internal tidak berhasil menyelesaikan perbedaan atau ketika emosi sudah terlalu tinggi. Mediator yang berpengalaman dapat membantu mengarahkan percakapan, menemukan titik temu, dan merumuskan kesepakatan yang adil. Dalam proses mediasi, semua pihak tetap memiliki kontrol atas keputusan akhir, namun didukung oleh pihak ketiga yang netral. Mediator juga dapat memberikan saran praktis tentang bagaimana menyusun dokumen legal yang sesuai dengan hasil mediasi, sehingga solusi yang dicapai tidak hanya bersifat verbal tetapi juga mengikat secara hukum. Setelah ketiga pilar tersebut diimplementasikan, penting untuk meninjau kembali secara berkala. Keadaan keuangan keluarga bersifat dinamis, pendapatan berubah, kebutuhan meningkat, dan situasi hukum dapat berubah. Jadwalkan pertemuan tahunan untuk mengevaluasi apakah dokumen masih relevan, apakah ada utang baru yang perlu dicatat, atau apakah distribusi aset masih dianggap adil. Evaluasi dapat dilakukan dengan mengukur tingkat kepuasan masing-masing anggota keluarga, mengamati apakah masih ada ketegangan yang muncul, serta memeriksa apakah semua dokumen masih berlaku secara hukum. Berikutnya, mari kita lihat bagaimana langkah-langkah konkret dapat diterapkan pada masing-masing 5 masalah yang telah diidentifikasi. Pada warisan yang diperselisihkan, dialog terbuka dimulai dengan mengundang semua ahli waris berkumpul, menyampaikan bahwa tujuan utama adalah menjaga keharmonisan keluarga. Selama pertemuan, setiap orang diberi kesempatan menyampaikan harapan mereka, misalnya keinginan untuk mempertahankan rumah keluarga atau mengalokasikan dana untuk pendidikan anak. Setelah semua aspirasi terdengar, notaris disertakan untuk menuliskan wasiat yang mencerminkan kesepakatan tersebut, lengkap dengan tanda tangan semua pihak. Jika masih ada perbedaan yang tidak dapat dijembatani, mediator profesional diundang untuk membantu menemukan solusi kompromi, misalnya dengan membagi nilai rumah menjadi 2 bagian yang setara secara finansial, meskipun secara fisik tidak dapat dipisahkan. Untuk utang tersembunyi, langkah pertama tetap dialog terbuka, namun kali ini fokus pada transparansi penuh tentang semua kewajiban finansial. Setiap anggota keluarga diminta menuliskan semua pinjaman, baik yang bersifat pribadi maupun yang terkait dengan usaha, beserta dokumen pendukungnya. Setelah data terkumpul, buatlah perjanjian tertulis yang menyebutkan siapa yang bertanggung jawab membayar masing-masing utang, serta rencana pembayaran yang realistis. Jika beban utang terlalu berat, mediator dapat membantu merundingkan restrukturisasi dengan kreditur, atau mencari alternatif penyelesaian seperti konsolidasi utang. Dokumentasi legal dalam bentuk perjanjian utang yang disahkan notaris menjadi bukti kuat jika terjadi perselisihan di masa depan. Ketika komunikasi keuangan terputus, kuncinya adalah membangun rutinitas pembicaraan keuangan keluarga. Tetapkan pertemuan bulanan yang tidak hanya membahas pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga rencana jangka panjang seperti dana pensiun, asuransi, atau investasi. Selama pertemuan, gunakan catatan keuangan yang sederhana, misalnya lembar anggaran yang dibagi menjadi kategori utama, sehingga semua orang dapat melihat gambaran lengkap. Jika ada perbedaan pendapat tentang prioritas pengeluaran, mediator internal,
seperti seorang anggota keluarga yang netral, dapat membantu menyeimbangkan kepentingan. Dokumentasi legal di sini berupa perjanjian bersama tentang penggunaan dana darurat dan aturan pengambilan keputusan besar, sehingga tidak ada ruang untuk interpretasi yang berbeda. Distribusi aset yang tidak adil memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap kontribusi non-moneter, seperti waktu dan tenaga yang dihabiskan untuk merawat orang tua. Mulailah dengan dialog terbuka yang menyoroti semua bentuk kontribusi, baik finansial maupun non-finansial. Buatlah daftar kontribusi masing-masing anggota keluarga, termasuk jam kerja perawatan, biaya yang dikeluarkan, dan dukungan emosional. Setelah semua data terakumulasi, susun nota kesepahaman yang menyeimbangkan nilai kontribusi tersebut dengan nilai aset yang akan dibagikan. Jika diperlukan, mediator dapat membantu mengkonversi kontribusi non-moneter menjadi kompensasi finansial, misalnya dengan memberikan kredit nilai properti atau alokasi dana investasi kepada pihak yang lebih banyak berkorban. Dokumen legal yang dihasilkan harus mencakup rincian nilai konversi, sehingga tidak ada ruang penafsiran kembali di kemudian hari. Stres emosional yang memicu konflik hukum biasanya muncul ketika hubungan sudah tegang dan tidak ada mekanisme penyelesaian damai. Pada tahap ini, mediasi profesional menjadi sangat penting. Mediator membantu menurunkan intensitas emosional, mengarahkan percakapan pada fakta, dan menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Selama mediasi, semua pihak diminta menuliskan keinginan mereka secara tertulis, yang kemudian menjadi dasar untuk perjanjian hukum. Misalnya, dalam sengketa properti pasca perceraian, mediator dapat menyarankan pembagian nilai properti secara adil, disertai dengan perjanjian jual beli yang sah, sehingga tidak perlu melanjutkan ke pengadilan. Dokumentasi legal yang dihasilkan menjadi bukti kuat jika ada pihak yang mencoba menantang kesepakatan di kemudian hari. Setiap langkah di atas memiliki risiko yang perlu diwaspadai. Dialog terbuka dapat berakhir menjadi debat sengit jika tidak dipandu dengan aturan dasar, seperti larangan memotong pembicaraan atau mengeluarkan komentar menyudutkan. Untuk menghindari hal ini, tetapkan aturan main sebelum memulai, misalnya setiap orang hanya berbicara selama 5 menit tanpa interupsi, kemudian giliran mendengarkan. Dokumentasi legal yang disusun secara terburu-buruan tanpa konsultasi hukum dapat mengandung celah yang dimanfaatkan pihak lain. Pastikan selalu melibatkan notaris atau penasihat hukum yang kompeten, serta membaca dengan seksama setiap klausul sebelum menandatangani. Mediasi profesional, meski efektif, dapat menjadi mahal jika tidak dipilih dengan cermat. Pilih mediator yang memiliki sertifikasi dan pengalaman relevan, serta pastikan biaya mediasi disepakati di awal. Bagaimana cara mengukur apakah upaya-upaya ini berhasil? Salah satu indikator utama adalah berkurangnya frekuensi dan intensitas konflik terkait keuangan. Jika dalam setahun tidak ada lagi pertengkaran yang berujung pada pernyataan, "Aku tidak percaya kamu menyembunyikan sesuatu," maka indikasinya bahwa dialog terbuka telah membuahkan hasil. Indikator kedua adalah kepuasan anggota keluarga terhadap keadilan distribusi aset, yang dapat diukur melalui survei anonim sederhana, misalnya menanyakan seberapa adil mereka menilai pembagian harta yang telah disepakati. Indikator ketiga adalah keberadaan dokumen legal yang lengkap dan terarsip dengan baik, serta adanya proses review tahunan yang dijalankan tepat waktu. Jika semua indikator tersebut menunjukkan perbaikan, maka strategi yang diterapkan dapat dianggap efektif. Namun, bila setelah menjalankan langkah-langkah tersebut masih terdapat ketegangan, penting untuk kembali menilai akar permasalahannya. Mungkin ada faktor eksternal, seperti perubahan hukum waris atau penurunan pendapatan yang belum diakomodasi dalam perencanaan. Dalam situasi seperti ini, lakukan evaluasi ulang dengan melibatkan kembali semua pihak, memperbaharui dokumen legal, dan jika perlu, mengundang mediator baru yang memiliki perspektif berbeda. Fleksibilitas dalam menyesuaikan rencana adalah kunci agar solusi tidak menjadi statis dan tidak relevan lagi. Sebagai penutup, mari kita rangkum inti dari pembahasan ini. Konflik uang dalam keluarga biasanya berakar pada ketidakterbukaan, kurangnya dokumentasi, dan ketidakmampuan mengelola emosi. Dengan mengadopsi 3 pilar utama, dialog terbuka yang terstruktur, dokumentasi legal yang sah, serta mediasi profesional bila diperlukan, kita dapat mencegah 5 masalah paling umum: perselisihan warisan, utang tersembunyi, terputusnya komunikasi keuangan, distribusi aset yang tidak adil, serta stres emosional yang memicu konflik hukum. Implementasi langkah-langkah konkret, contoh nyata, serta evaluasi berkelanjutan akan memastikan bahwa harta bukan lagi sumber perpecahan, melainkan fondasi kebersamaan yang kuat. Sekarang giliran kamu. Apakah kamu pernah mengalami salah satu dari 5 masalah ini? Bagikan cerita kamu di kolom komentar, karena pengalaman masing-masing dapat menjadi pelajaran berharga bagi orang lain. Jika kamu merasa video ini membantu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, aktifkan notifikasi, dan terus ikuti konten kami yang akan membahas lebih dalam tentang keuangan keluarga,
perencanaan waris, serta strategi mengelola utang dengan bijak. Dengan langkah kecil yang konsisten, kamu dapat menciptakan lingkungan keuangan yang transparan, adil, dan bebas konflik. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.